Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Topik menarik yang akan kita bahas pada saat ini yaitu pengaruh kopi dan teh terhadap kesehatan. Banyak yang bertanya, apa salahnya saya minum kopi? Apa salahnya saya minum teh? Sebaliknya mari kita bertanya, apakah kopi dan teh ini mampu memberikan energi dan kecerdasan tambahan? Ataukah mereka justru hanya dapat mempengaruhi tidur dan sistem pencernaan kita yang ujung-ujungnya membawa penyakit pada penggunanya? Saat ini telah hadir bersama kami di studio Dr. Edi Anto yang siap untuk memberikan informasi untung ruginya dalam penggunaan kopi dan teh ini. Dr. Edi menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1986 silam. Sempat menamatkan diri sebagai Master Manajemen Rumah Sakit di Ayas, Philippines pada tahun 1997. Sempat juga menyelesaikan pendidikan Magister Pendidikan di tahun 2019 dan Doktor Pendidikan di Universitas Negeri Manado, Unima pada tahun 2022. Sempat melayani selama 35 tahun di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Advent Bandung, Rumah Sakit Advent Medan, dan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Beliau juga sempat dipercayakan sebagai Direktur New Start di Trawas, Jawa Timur, dan Direktur di Rumah Sakit Advent Manado. Dan saat ini Dr. Edi sudah dalam masa purnabakti tetapi masih aktif dalam membagikan pengetahuannya, khususnya masih dipercayakan sebagai dosen di Universitas Prisma Manado. Dan tiba saatnya untuk kita menyapa narasumber kita, Dr. Edi Anto di studio. Halo dokter. Ya. Apa kabarnya nih dok? Ada baik-baik, puji Tuhan. Ini kelihatan walaupun sudah di masa pensiun ini tetap aktif dan semangat ini dokter ya. Ya, puji Tuhan karena semuanya itu oleh karena Tuhan saja. Amin, benar sekali. Hanya Tuhan saja. Baik dokter, kita akan segera memulaikan diskusi kita pada saat ini. Tetapi sebelumnya kita akan buka dengan doa dan saya akan pimpin dengan doa. Ya baik. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh rangkaian program kami ke dalam tangan-Mu. Bantu kami, para pendengar sahabat live sekalian, agar kami dapat mengerti apa yang kami dengarkan. Kami dapat juga terapkan ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami ingin mendoakan kepada narasumber kami, pada saat ini yaitu Dr. Edi Anto yang sudah bersama-sama kami di studio. Bantu dia ya Tuhan agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dapat menjawab pertanyaan yang tentunya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya Tuhan, hanya ini yang menjadi doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita langsung ke narasumber kita Dr. Edi Anto masih dengan topik yang sama yaitu pengaruh kopi dan teh terhadap kesehatan. Baik dokter, ini mau memulaikan pembahasan kita ya pada saat ini. Saya ingin bertanya, sebenarnya asal mula kopi dan teh ini seperti apa dok? Ya baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kalau kita lihat pada screen kita, ada gambar kopi, ada gambar teh. Kita melihat tentunya satu merah muda. Suatu sangat berbahaya dan satu berbahaya juga tapi tidak terlalu. Dan perlu kita ketahui bahwa kopi dan teh merupakan minuman yang sudah dikenal sejak dahulu. Kurang lebih 100 tahun yang lalu di Cina. Saat itu kopi dan teh
dapat menyegarkan tubuh. Dalam hal konsumsi berlebihan akan merusak kesehatan. Itu sudah sejak dulu. Asosiasi Penyakit Jantung Amerika melarang minum kopi bagi penderita gangguan jantung dan pembuluh darah. Konsumsi kafein juga dilarang bagi wanita hamil. Semua hasil penelitian tidak menganjurkan bagaimana konsumsi kopi dan teh yang baik, tetapi perlu penelitian lebih lanjut. Baik dokter, nah untuk kandungan dari kopi dan teh ini sebenarnya apa aja? Kalau kita selama ini mungkin belum ada yang tahu apa sebenarnya isi daripada teh. Kita mulai dulu dari teh. Baik, pertama teh mengandung kafein. Ada juga zat yang lain seperti teine dan lain, tapi itu tidak terlalu ditonjolkan. Tetapi kafein. Nah, kafein adalah suatu alkaloid psikostimulan. Jadi dia boleh menyebabkan orang ketergantungan dan juga mungkin bisa menyebabkan adiksi pada seorang peminum kopi. Ya, pertama adalah kopi, kemudian polifenol, itu ada antioksidan. Kemudian ada vitamin E, vitamin C, dan vitamin A. Dengan air panas, kadar kafein akan meningkat. Jadi kalau teh panas, kadar kafeinnya meningkat menurut penelitian. Jadi seperti itu. Baik, bagaimana dengan kopi itu sendiri? Kandungannya seperti apa aja? Kalau kopi, dia juga mengandung kafein, ada protein, ada lemak, ada hidrat arang. Dan dengan air panas, kadar kafein itu akan meningkat. Nah, kenapa orang yang minum kopi merasa kenyang? Ya, selain daripada kopi, kalau gulanya sedikit tidak enak. Gulanya mesti banyak ya dalam satu cangkir. Dan juga dia ada karbohidrat di sana. Jadi orang rasa kuat, tapi bukan itu sumber kalori utama dalam tubuh. Baik dokter. Jadi kalau dilihat ya, baik teh maupun kopi, dua-duanya ini memiliki kandungan kafein. Itu yang di garis bawahi ya. Penting untuk kita hindari ya dokter. Benar begitu? Benar itu. Baik dokter. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi penyerapan seseorang terhadap nikotin atau kafein yang terkandung di kopi dan teh ini? Jadi dalam tubuh ini penyerapan dari kafein, tubuh manusia memiliki varian genetik yang tidak sama. Artinya di sini ada faktor gen. Penyerapan kafein dipengaruhi oleh varian genetik tersebut. Ya, dan gen yang berpengaruh baik, kadar kafein dipertahankan dalam batas normal yang menyebabkan seorang tetap bugar. Demikian juga sebaliknya, merusak kesehatan. Jadi kalau seseorang yang memiliki gen yang baik, ya, yang berpengaruh baik terhadap absorpsi daripada kafein ini, dia akan pelihara kadar kafein dalam tubuh. Dan orang itu tetap bugar. Tapi kalau ada gen yang tidak baik, sehingga dia tidak bisa mempertahankan kadar kafein dalam keadaan batas yang ditoleransi oleh tubuh, maka orang tersebut akan mengalami gangguan kesehatan. Nah, itu dalam penelitian. Jadi efek minum kopi dan teh pada setiap orang berbeda atau individual sifatnya. Jadi ada orang yang minum kopi banyak dengan kadar kafein yang tinggi, tapi karena mempunyai gen yang baik, maka gen ini bisa mengatur kadar daripada kafein dalam tubuh sehingga orang tetap bugar. Tapi ada seseorang, dan orang ini akan berumur panjang. Tidak ada pengaruhnya. Tapi bagi orang yang punya gen yang tidak bagus, mungkin akan berumur pendek, tidak sama. Karena semua orang kalau kita teliti, peminum kopi yang ada menurut penelitian, ya memang sekian, ada kurang lebih 49% yang akan boleh bagus, tapi sebagian besar
akan mengalami gangguan kesehatan. Oke, dengan kata lain dokter sebutkan di sini barusan bahwa gen adalah faktor penentu juga, dokter. Iya, benar. Oke, nah bagaimana untuk kita mengetahui bahwa oh gen saya ini bagus atau aman, bisa dikatakan aman ya untuk konsumsi kopi, sepertinya itu. Bagaimana membedakannya, memeriksa kita aman atau Jadi tidak? secara kasar Ya. atau kita lihat contoh misalnya makan gula-gula yang mengandung kopi misalnya, kafein atau minuman kopi. Ada orang yang bisa langsung tidur, tertidur nyenyak. Ada orang yang tidak bisa tidur. Malahan dia minum kopi katanya lebih bagus, lebih bugar. Nah, kita dapat melihat di sini secara kasar bahwa orang kalau dia minum kopi yang banyak tetapi dia masih merasa bugar, berarti gen yang ada dalam tubuh bisa mengatur kadar daripada kafeinnya di dalam tubuh sehingga tidak akan menimbulkan gangguan pada kesehatannya. Sedangkan yang satu, karena gennya tidak baik, walaupun baru sedikit, sudah mengantuk dan akhirnya merasa lemah dan lain-lain. Jadi itu tadi dalam penelitian dikatakan memiliki sifat individual. Jadi efek daripada kafein tidak sama untuk seseorang. Ya, untuk semua orang tidak sama. Oke, baik Jadi dokter. seperti itu. Tetapi pada dasarnya orang kalau mengkonsumsi kopi ini bukannya karena mereka mau efeknya, di mana mereka akan lebih bisa bertahan ya, bangun tidak ngantuk, mungkin karena faktor mau mengerjakan tugas-tugas di malam hari seperti itu. Nah, bagaimana jika mereka yang memiliki gen yang baik untuk konsumsi kafein, tetapi mereka minum lebih lagi untuk mendapat efek itu? Bagaimana tanggapan dokter? Iya, baik sekali. Jadi sebenarnya kalau kita menginginkan kita punya fungsi serebral ini baik, tidak perlu dengan menggunakan perangsang. Ya. Kopi atau kafein adalah suatu alkaloid psikostimulan. Jadi dia bisa merangsang kita punya otak supaya katanya lebih bekerja lebih bagus. Tetapi pada akhirnya sebenarnya itu tidak benar. Jadi sebaiknya kalau kita pun ingin otak kita menjadi cerdas dan lain-lain, jangan dipakai perangsang. Sekalipun obat, ya, apalagi kafein yang semua orang tidak tahu bahwa itu memang kafein dalam tubuh kita juga ada gunanya. Tetapi kalau berlebihan, maka dia akan merusak tubuh kita. Nah, orang yang minum kopi kan dia tidak tahu berapa banyak kafein yang dia makan, minum satu cangkir. Tapi kalau dia setiap hari minum misalnya 6 sampai 7 sudah termasuk tinggi. Ya, jadi bagi siswa ataupun bagi mahasiswa supaya minum kopi jadi lebih pintar itu saya kira salah. Saya dulu juga pernah menjadi mahasiswa di kedokteran. Saya tidak pernah menggunakan obat untuk merangsang, menstimulir otak kita supaya lebih cepat dan lebih sadar gitu biar lebih bagus. menyerap gitu ya. Itu hanya sementara dan akibatnya tidak baik. Ya, seperti itu. Oke, dokter. Nah, apa saja sebenarnya kondisi di mana kalau kita kelebihan apa bahaya-bahayanya seperti itu? Jadi tadi saya sudah menyinggung itu psikostimulannya mempengaruhi kita punya fungsi daripada otak kita kan. Nah, sekarang kita akan tinjau kembali atau menambah apa efek daripada kopi atau kafein dalam tubuh kita. Saya ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi kopi itu, konsumsi kopi dan teh berlebihan berbahaya bagi kesehatan. Jadi saya ingin tegaskan kembali. Mengandung kafein atau psikostimulan, ya, orang yang kalau minum kopi, tadi saya sudah terangkan mengenai pengaruh dari gen yang baik dan tidak baik. Jadi kalau dia tidak baik, maka orang itu akan cemas, ya, akan cemas. Jantung berdebar, sekalipun dia punya gen yang baik, tetap pada awalnya jantung juga akan berdebar-debar. Ya. Kemudian sukar tidur dan gelisah. Kalau ini berlebihan. Ya. Kemudian kafein dapat meningkatkan tekanan darah, berbahaya bagi penderita hipertensi. Jadi tadinya orangnya tidak ada hipertensi,
tapi dia peminum kopi, tinggal tunggu-tunggu Jo. Suatu saat dia akan hipertensi. Dan bagi penderita hipertensi dianjurkan tidak minum kopi. Karena hipertensinya akan lebih tinggi. Sekalipun dia mungkin dikontrol dengan obat. Ya, akan berbahaya. Kemudian berbahaya pada ibu hamil. Apa bahayanya? Anak yang akan dilahirkan itu pendek. Ya. Dengan ibu-ibu yang lain yang tidak menggunakan kopi atau kafein, anaknya tinggi bisa normal. Tapi bagi yang menggunakan kopi, ibu yang hamil, ya sayang sekali anak-anaknya akan jadi pendek-pendek semua. Boleh jadi kate ya. Kate ya. Benar. Ya, dan itu memang dalam penelitian sudah ada. Ya. Kemudian gangguan penyerapan nutrisi pada usus halus. Jadi inilah yang paling berbahaya karena absorpsi daripada besi, absorpsi daripada vitamin E, D, dan yang lain-lain itu, dan trace element akan terganggu oleh karena pengaruh kafein yang berlebihan. Seperti misalnya kalau gangguan itu 80% ferrum atau besi akan diganggu absorpsinya oleh kafein dalam usus halus. Sedangkan besi ini kan penting sekali untuk pembentukan sel darah merah. Jadi kalau orang minum kopi, dapat lihat pucat-pucat marnyaman. Ya, jadi sangat berbahaya. Jadi itulah sebabnya sekarang mesti sadar bahwa minuman teh dan kopi yang berlebihan akan merusak kesehatan. Jadi kalau boleh, ya bukan saya kopi, tapi saya tahu bahayanya, saya akan menghindar. Daripada menimbulkan penyakit yang lain. Sedangkan satu penyakit yang ada pun sudah setengah mati untuk mengatasinya. Apalagi kita mau tambahkan dengan minuman, kemudian dapat penyakit yang lain yang lebih berbahaya. Dan yang terakhir, pada peminum keturunan diabetes, sakit gula, lebih mudah dia akan dapat gula. Dan bagi yang tidak sakit gula, minum kopi berlebihan, dia juga akan menderita sakit gula karena didapat. Atau diabetes tipe 2, dia akan dapat. Jadi sangat berbahaya ini kopi dan juga dengan kafein. Oke, baik dokter. Saya ingin bertanya sehubungan dengan kandungan. Tadi dokter sempat sebut-sebut berulang-ulang tentang kafein ini. Nah, bagaimana jika kita katakan contohnya teh. Teh ini tidak mengandung kafein. Apa aman jadinya untuk digunakan? Ya, kalau sebenarnya kalau teh, kalau kita lihat kan, kalau kita bandingkan dalam penelitian, kandungan kafeinnya tidak setinggi seperti yang dimiliki oleh buah kopi itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi mana yang baik kita memilih di antara yang tidak baik. Jadi tentunya kita memilih yang baik di antara yang terbaik. Kalau kita memilih dua-dua punya efek yang tidak baik untuk kesehatan, saya menganjurkan supaya jangan ikut kita punya selera. Ya. Dan kalau kita juga sebagai umat Tuhan, kita mesti jaga kita punya tubuh kita, karena tubuh kita bukan milik kita lagi, ya, tapi milik Tuhan. Oleh sebab itu mesti dipelihara dan jangan masukkan kopi dan teh di dalamnya, karena akan merusak tubuh kita dan pasti Tuhan juga tidak senang. Ya. Baik dokter. Nah, saya sedikit ingin berargumen ya sehubungan dengan penggunaan teh ini, karena saya sering dengar orang suka bilang seperti ini, wah karena saya sakit mah, jadi saya mau minum dulu teh manis, katanya teh manis hangat, biar turunkan sakit mah dulu, baru makan nasinya. Apakah ini benar dapat mujarab seperti itu atau hanya mitos? Jadi saya juga sebagai dokter saya sudah dengar dari saya punya pasien. Iya. Jadi saya bilang begini, itu di dalam teori, dalam buku kedokteran tidak pernah ada ditulis begitu. Tapi itu karena mungkin traditional medicine
Ya kalau ibu percaya pasti. Sedang racun aja kalau percaya diminum sehat. Ya, jadi seperti itu. Dan itu tidak benar. Yang mengatur kita punya keasaman dalam lambung ini bukan dari minum teh itu. Tapi kan ada yang mengatur produksi asam lambung kita diatur oleh tubuh kita secara otomatis ya. Jadi kalau lambung kosong tetap asam lambung itu ada. Dan kalau asam lambung itu kan sama dengan asam jeruk. Jeruk ikan lah. Coba kalau jeruk ikan taruh di tangan kita ini, kemudian kita kasih begini ya. Akan jadi merah seperti terbakar. Demikian juga lambung kita. Kalau lambung kita kosong, dia akan berkontraksi, bergerak lambung kita. Jadi ada apa namanya dia nama? Ada pergerakan ya yang seperti peristaltik. Tidak seperti begini, tapi ada Gesekan, sehingga ya. asam dengan asam. Jadi mengalami erosi pada mukosa daripada lambung. Kalau kita kasih berikan yang minuman yang manis, pasti sementara akan berkurang. Tapi bukan itu obatnya. Ya. Jadi kita harus mengatur dia punya orang yang sakit itu atau orang yang mesti diatur. Baik cara berpikirnya, diatur supaya jadi akan lebih bagus. Nah sekarang ini banyak penyakit-penyakit pola hidup yang seringkali dengan obat tidak bisa bermanfaat. Tapi dengan merubah saja pola hidup, maka gangguan-gangguan yang akan timbul pada kesehatan dapat dicegah. Jadi saya berikan contoh seperti penderita hipertensi. Penelitian sekarang ini, kalau pola hidup dirubah memang betul-betul kembali 180 derajat balik, pola hidupnya dirubah, 50% penderita hipertensi itu sembuh. Tinggal 50% lagi yang mesti minum obat yang bandel. Jadi ini suatu penelitian yang kira ada benarnya. Demikian juga dengan diabetes, sama seperti itu. Ya. Nah bagaimana kalau ada kafein, pengaruh kafein ini? Nah pengaruh kafein ini kalau sekarang kita ngambil tekad tidak minum kopi lagi, efek daripada kafein yang sudah terjadi tapi belum terlalu lanjut, dia akan kembali menjadi normal. Ya, sama dengan nikotin. Kalau kita hisap rokok terus sampai kanker di paru-paru baru berhenti, nah itu sudah salah. Tidak akan sembuh. Jadi demikian juga dengan kafein ini ada seperti itu. Ya, kalau dia berhenti, efek dari kafein ini akan berkurang dan sampai hilang. Seperti itu. Dan kata lain, jika kita pun konsumsi kopi atau teh yang berlebihan, masih ada kesempatan ya dokter untuk Ya, kita masih ada kesempatan. menyembuhkan tubuh kita ya, masih ada waktunya. Asal belum kena penyakit-penyakit gaya hidup lainnya seperti kanker yang dokter sebutkan tadi. Saya berikan contoh misalnya di efek samping dari minum kopi dan teh, seperti misalnya osteoporosis. Jadi jangan minum teh dan kopi sampai osteoporosis baru berhenti. Ya. Tetap minum kopi terus, osteoporosis tetap jalan. Ya. Nah, kalau seorang sudah osteoporosis boleh baik, itulah susahnya. Dan salah satu penyebab daripada terjadi osteoporosis adalah oleh karena mengkonsumsi kopi dan teh berlebihan. Kemudian ada jantung berdebar, ada sakit kepala, cemas, kurang suka tidur, gelisah, asam lambung meningkat. Yang itu saya bilang tadi. Jadi kalau ada teh ditambah dengan gula di air panas, kan efek daripada kafein itu akan lebih tinggi, meningkat. Jadi yang dibilang tadi, kalau ada sakit mah, minum teh dingin atau teh panas, tambah gula apa semua, saya kira itu tidak akan pernah melepaskan dia atau menyingkirkan dia daripada sakit lambung yang selama ini dia alami.
Dan sehubungan dengan kafein itu sendiri, katanya ada minuman soft drink seperti itu Ya. juga mengandung kafein, benar atau tidak, dokter? Ya, memang ada minuman soft drink yang mengandung soda, juga ada mengandung coklat dan lain-lain, itu semuanya ada mengandung kafein. Ya. Jadi ya ada teman kita, dia soft drinknya memang itulah minumannya selalu. Di saat dia selesai sekolah, dia bilang, dulu waktu sekolah kekurangan gizi. Jadi waktu sudah kerja dapat uang banyak, dia mau perbaiki gizi. Jadi dia sudah kurang minum air putih, dia minum soft drink. Dan umur 40 tahun dia menderita diabetes sampai dia mati tidak sembuh. Masih usia muda sudah mati. Dia dapat diabetes dan hipertensi karena soft drink. Jadi salah satu yang ada dalam soft drink itu ada kafein. Oke. Bagaimana dengan dark coklat? Katanya dark coklat ini lebih baik dari coklat seperti biasanya. Seperti itu, apa juga katanya mengandung kafein, dok? Jadi saya membaca literatur dari dark chocolate. Karena kan kalau kita mengkonsumsi dark chocolate, maka kita akan 50% terhindar dari stroke. Tapi belum ada penelitian ilmiah kedokteran yang membuktikan itu benar. Ya. Sehingga ada pertanyaan kepada saya, kan supaya tidak stroke, ya kalau Bapak ada hipertensi, makan dark chocolate, di sana ada kafein, lebih hebat Bapak punya hipertensi. Jadi memang itu ada tulisan seperti itu. Tetapi secara ilmiah saya belum pernah membaca. Ya, ada suatu penelitian mengenai dark chocolate mengurangi stroke 50%. Itu belum ada penelitian saya baca. Tapi tulisan mengenai itu dibuka di Google ada. Nggak tahu anak kecil mungkin yang menulis atau siapa kan. Pokoknya bukan hasil penelitiannya. Seperti itu. Jadi jangan gampang percaya ya dengan Ya. semua situs di internet yang tersedia ya, dok. Ya. Oke, baik. Nah, apa ada makanan yang tidak boleh jika kita makan bersamaan dengan minuman yang mengandung kafein? Akan memicu terjadi lebih dampak negatifnya lebih tinggi, dok? Ya. Dalam literatur yang saya baca, ya, makanan yang tidak boleh bersama dengan minuman yang mengandung kafein. Ini ada 6 yang saya dapat. Pertama itu kacang-kacangan. Karena kalau minuman mengandung kafein, makan bersama dengan kacang-kacangan, maka absorpsi daripada besi dalam usus halus akan lebih hebat. Ya. Kalau tadinya 80%, memang mungkin lebih dari 80%. Kemudian makanan yang mengandung kafein tidak boleh sama dengan jamur. Jadi itu akan mengganggu pembentukan dari vitamin D. Itu yang mungkin nantinya ke sana akan osteoporosis. Ya. Tapi masih panjang. Kemudian makanan yang mengandung kafein tidak boleh dengan susu dan produk olahannya. Justru sekarang dia bilang kopi susu paling bagus. Iya. Padahal itu paling berbahaya. Kenapa? Karena akan terjadi gangguan absorpsi daripada kalsium. Jadi yang pertama adalah jamur, nanti gangguan pada pembentukan vitamin D. Kemudian satu gangguan daripada absorpsi kalsium oleh saluran cerna. Ini dua-dua ini akan menuju kepada osteoporosis. Ya. Kemudian makanan yang tidak boleh bersama dengan kafein adalah ikan salmon. Karena trace element yang ada dalam tubuh kita, ZN, itu akan berkurang. Ini trace element, walaupun sukar diukur, tapi kurang aja sedikit, manusia jadi lemah. Ya. Kemudian makanan berlemak tinggi, itu tidak boleh sama-sama dengan kafein. Kalau orang yang makan berlemak tinggi, ditambah dengan minum kopi, tunggu-tunggu juga dia. Di ujung sana ada menanti diabetes. Ya, sakit gula diabetes tipe 2. Jadi, kopi dan teh setelah makan, ya, atau setelah gabung dengan makanan yang tidak boleh bersama-sama, maka absorpsi besi 80% akan terhambat. Kemudian mineral, ZN, magnesium, dan kalsium juga sekalian akan terganggu penyerapannya. Dokter,
Nah, tadi dokter sempat sebutkan bahwa kalau kita berhenti, lama-kelamaan efek kafein itu akan turun sampai hilang. Nah, Ya. cara paling efektif untuk kita dapat lakukan agar cepat penurunannya dalam tubuh kita itu seperti apa, dok? Jadi ada di sini beberapa cara yang sudah dianjurkan. Itu pertama, air putih, Oke. air sehat, air yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Itulah air yang sehat. Itu pertama. Dan minumnya ini 8 gelas setiap hari. Kemudian makan buah-buahan. Yang dianjurkan adalah pisang, jeruk, stroberi, atau anggur. Kalau anggur, stroberi mungkin mahal tuh. Pisang juga yang paling murah. Makan buah-buahan, makan pisang ya banyak-banyak. Oke? Kemudian minum vitamin C. Memang ada pasien saya dia bilang, kita sudah minum kopi, tapi kita udah minum vitamin C leh. Oh, kita bilang memang itu sudah bagus Pak, tapi kalau terlalu berlebihan ya ada guna tuh vitamin C mau diminum. Kalau tidak berhenti, ya. Kemudian makanan yang mengandung magnesium seperti alpukat, susu, dan labu. Nah ini kan sudah berhenti tuh minum susu tuh, minum kopi atau kafein tidak ada lagi. Boleh susu, minum susu. Kemudian alpukat dan juga labu. Labu itu apa itu ya? Labu sambiki ya. Sambiki, Kan sambiki. iya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, makan roti dioles dengan mentega tambah kacang almond. Sedap sekali itu. Ya. Asal semuanya, tadi kan di atas itu disebutkan nggak boleh. Tidak boleh, ya. Tapi kalau sudah berhenti, dan ini akan membuat orang itu akan kembali kepada status kesehatan yang normal sebelumnya. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Jadi ada timing-timingnya juga ya, jangan dicampurkan dengan kafein. Ya. Baik dokter, kita akan break dulu ya dokter. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada Dr. Edi Anto. Masih dalam topik pengaruh kopi dan teh pada kesehatan. Baik dokter, kita masuk pada mitos dan fakta ya. Saya akan membacakan beberapa mitos dan fakta untuk dokter. Yang pertama, kopi dan teh dapat menghilangkan kelelahan dan menggantikan kekurangan tidur. Itu boleh disebut memang mitos. Ya. Memang mutlak mitos ya. Karena memang benar ada orang minum kopi bisa tubuhnya jadi segar. Kemudian tidurnya pun langsung mungkin pokoknya apa yang dia inginkan boleh terjadi. Tapi itu cuma untuk sementara, ya. Kalau toh itu boleh digunakan untuk selama hidup, saya menganjurkan minum kopi juga semua. Ya, tapi itu untuk sementara dan juga tidak benar. Kopi menyegarkan tidak benar, ya. Karena yang ada di situ kan kafein. Iya. Jadi kalau orang mau betul-betul tubuhnya mau sehat dan rasa segar, pertama dia harus memilih makanan yang sehat. Kemudian dia mesti beristirahat yang cukup. Kemudian dia mesti berolahraga. Tidak boleh tidak berolahraga. Nah, kalau ibu-ibu yang ada di rumah cuci piring, bapel dan segala macam itu bukan olahraga. Ya. Ambil waktu di mana dia mau menemukan dirinya kembali oleh suatu olahraga di sana. Ya.
Saya sekarang ini sudah mau umur 66. Tetap masih main bulu tangkis. Karena memang itu olahraga kesayangan. Lain-lain, dokter kita boleh 50. Kita bilang kita masih 66 dan berolahraga. Diukur tidak seperti dulu masih umur 40. Iya. Kalau dulu masih 40, ya itu lapangan bulu tangkis terlalu kecil. Tapi sekarang mesti sadar, cukup cukup berkeringat, ngobrol dengan teman, sudah enak, ya pulang. Sudah sehat gitu. Ya daripada kita mau pergi ke obat perangsang, daripada kita mau pergi ke kafein, yang semuanya itu bohong, tidak membuat orang menjadi sehat. Jadi seperti itu. Dengan kata lain, memang semangat boleh muda terus ya, tetapi harus tahu diri juga ya kalau umur semakin tua. Betul. Baik dokter, kita lanjut ke mitos atau fakta berikutnya. Kopi susu tidak berbahaya, toh kopinya sedikit, susunya yang banyak. Nah, tadi mungkin dokter sudah sempat sebutkan, bisa dijelaskan lagi? Ya, kalau menurut literatur yang saya baca dan juga penelitian, kalau kopi ditambah dengan susu, mau sedikit atau banyak, itu sama aja tidak ada gunanya. Justru lebih berbahaya. Ya. Apalagi kopi susu panas. Waduh, efek kafeinnya tetap jadi tinggi dan lebih berbahaya untuk tubuh. Ya, kalau itu menyehatkan, saya kira mungkin itu mitos, bukan suatu hal yang benar yang kita mesti ikut. Ya, seperti itu. Baik dokter, berikutnya, penggunaan kopi dan teh dapat mempengaruhi kesehatan mental. Iya, kalau misalnya kopi menjadi kesukaan dia, atau tanpa kopi dia bilang sama, lebih baik tidak makan daripada tidak minum kopi. Ada yang bilang begitu. Ya, tadi kan salah satu efek samping daripada kopi yang berlebihan adalah menjadi pemarah. Orangnya emosional. Kalau orang emosional, banyak hal yang dia buat melalui perilakunya. Dia bisa memukul, ya, dia bisa memaki orang, dan lain-lain emosional yang lain boleh terjadi. Nah, kalau dia mempunyai suatu keturunan, ada gangguan jiwa di atas turun, ya bisa saja dia jadi lebih jauh daripada gangguan mental. Jadi ada pengaruhnya, karena baru namanya kafein adalah alkaloid psikostimulan. Jadi akan mempengaruhi akan mental. Oke, jadi ini fakta ya kali ini ya. Baik, berikutnya dokter, minum kopi atau teh dapat menyebabkan dehidrasi. Ya, tadi kan sudah saya sebutkan tadi bahwa kafein ini menghambat absorpsi. Jadi bukan saja seperti yang mineral-mineral tadi, tapi yang lain juga akan terganggu. Jadi akan bisa menyebabkan dehidrasi, tapi tidak seperti orang muntah mencret. Mungkin dalam waktu yang lama, terutama pada orang yang sudah lanjut usia, mungkin akan lebih nampak ada dehidrasi. Tapi kalau masih muda, ya tidak akan kelihatan. Kemudian yang hebatnya adalah akibat daripada kafein ini kepada kesehatannya itu lambat, ya. Sekian tahun baru dapat akibatnya. Coba saja kalau minum kafein hari ini langsung hipertensi. Pasti semua tidak akan mau minum kopi. Tapi kan lama, bisa 15 sampai 20 tahun baru nanti ada akibatnya. Tapi kalau sekarang minum 3 hari kemudian sudah hipertensi, saya kira tidak ada orang lagi mau minum kopi. Ya. Efeknya langsung. Efeknya langsung. Cuma ini sekarang bikin senang dulu, senang-senang, nanti disabitnya di sana. Akibat daripada kafein ini. Baik dokter, lanjut, mitos atau fakta, teh herbal tidak memiliki efek samping. Ini mengenai teh herbal. Memang banyak sekarang produknya yang beredar. Tapi dia punya basic evidence-nya bahwa dia tidak mengandung kopi
Saya kira itu tidak benar. Ya. Bagaimana dia mau pisahkan kopi? Kecuali dia menggunakan substrat yang lain. Tapi disebutkan itu kopi. Itu tidak masalah. Itu mungkin saja benar dengan herbal. Dan sekarang banyak pasien juga datang kepada saya. Orang kan ini mau vegetaris. Tapi orang masih konsumsi herbal. Saya bilang kalau mau vegetaris yang alami. Bukan yang herbal. Kalau kamu tanyakan kepada dokter mengenai herbal, kita tanya juga ahli herbal. Kita tidak pernah mempelajari dan kita tidak pernah menganjurkan kepada pasien saya untuk mengkonsumsi herbal. Karena itu tidak ada penelitian yang benar. Ya. Yang tidak ada. Kalau memang itu traditional medicine, silakan. Sedangkan orang minum racun, kalau dia percaya, dia nyala mati. Iya toh? Iya. Jadi masing-masing memilih lah. Saya kira teh herbal atau kopi herbal, teh herbal tetap ada kafeinnya. Baik dokter, terakhir nih dok ya. Mitos atau fakta, konsumsi kopi atau teh dapat menyebabkan sakit tukak lambung atau gastritis? Ya, memang benar itu. Benar. Karena kafein meningkatkan produksi asam lambung. Jadi pasti itu dia akan ada. Nah, terjadinya tukak lambung ini tentu tidak saat ada gastritis. Dia kami kan mengalami erosi dulu, kemudian kebiasaan makan nggak bagus dan yang lain-lain, kemudian terbentuk tukak, itu bisa saja di kemudian hari. Tapi benar menyebabkan suatu gangguan pada mak, itu benar. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada sahabat live sekalian. Dan pada saat ini kita akan segera tutup diskusi kita. Sebelumnya, bisakah saya minta dokter sedikit memberikan kesimpulan ya? Closing statement apa penting yang disimpan bagi sahabat live sekalian? Baik, terima kasih. Jadi saya dapat membuat suatu kesimpulan bahwa minuman teh dan kopi ini tidak akan pernah membuat orang menjadi sehat. Jadi ada beberapa yang saya ingin sebutkan di sini. Minum kopi dan teh awalnya menyegarkan, tetapi sangat berbahaya bagi kualitas kesehatan individu. Kafein yang terkandung dalam kopi dan teh adalah zat psikostimulan alkaloid yang dapat menyebabkan suatu ketergantungan ataupun adiksi. Kafein mengganggu absorpsi nutrisi dalam usus halus. Zat besi, vitamin D, kalsium, dan mineral yang lain. Kemudian keempat, penderita hipertensi dan ibu hamil dilarang mengkonsumsi kopi dan teh. Minumlah air tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Itulah yang menyehatkan. Amin. Jadi dengan kata lain lebih baik kita menghindar karena efek negatifnya lebih banyak ya dokter daripada efek positifnya. Benar itu. Ya baik. Pada saat ini kita akan segera tutup diskusi kita. Bisa saya minta dokter untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kemuliaan surga. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Tuhan sangat baik bagi kehidupan kami. Dan Tuhan senantiasa berada bersama-sama dengan kami sekalipun kami manusia yang berdosa. Ya Tuhan, pada saat ini, berikan ya Tuhan dalam pikiran kami pencerahan. Agar kami dapat memilih makanan dan minuman yang mana yang sehat, yang dapat membuat tubuh kami menjadi segar dan tidak merasa lemah, tetapi sehat sebagaimana Tuhan kehendaki. Kami percaya bahwa Tuhan telah menciptakan kami. Dan Tuhan akan memberikan penyegaran atau memberikan pencerahan dalam pikiran kami. Sehingga kami dapat memilih mana yang baik dan benar untuk kami dapat konsumsi. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para yang menggemari minum kopi. Tuhan kiranya juga memberkati akan kehidupan mereka. Pada suatu saat mereka dapat meninggalkannya dan mereka mau datang berserah kepadamu. Berkati juga
akan semua yang mendengar, semua yang mempelajari mengenai bahaya daripada kopi dapat menyadari akan akibatnya dan akan meninggalkannya. Inilah doa kami yang kami serukan dengan sungguh percaya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih dokter untuk ilmu yang sudah dibagikan dan tentunya waktu yang sudah dikorbankan untuk sahabat Lime sekalian pada saat ini ya dokter. Ya baik, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan selalu menyertai dokter dalam segala tugas dan tanggung jawab dokter juga. Ya baik. Baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Dan jangan lupa jangan melewatkan episode selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.